بركة وفقد موجع. Nanti akan mengkolaborasikan ya nasihat ini dengan kitab yang baru ini kepada Kang Mas atau Gus Nur yang baru saja keluar dari balik penjara, yakni tanggal 27 bulan ini beliau sudah terbebas dari jeruji besinya dan alhamdulillah sudah beraktivitas seperti sedia kala. Banyak yang pro dan kontra, protes ke kita, oh jangan dirangkul yai, itu berbahaya karena nanti akan merusak citra kita bersama. Kekhawatiran panjenengan, alhamdulillah terima kasih atas masukan dan nasihatnya. Tetapi tetap kita harus memiliki strategi. Semua orang kita rangkul. Bahkan Habib Ba'alawi pun selain kita sadarkan juga kita rangkul dalam perjuangan. Di antaranya Gus Nur atau Kang Mas Sugi Nur Raharja ini ada potensi yang sangat berharga yang ada pada beliaunya. Salam untuk Gus Nur, Kang Mas Sugi Nur Raharja. Beliau juga dari kultur NU, bahkan bapak atau abahnya dulu ya termasuk pelatih Banser, Gus Tom Jack gitu ya, dan berhubungan dengan pondok pesantren yang ada di Paiton atau Genggong, dan ya pernah ya berkecimpung dalam ke-NU-an walaupun cuma kultural dan kadang terlibat dalam acara struktural. Jadi Gus Nur ini sebenarnya NU yang masih perlu kita kasih masukan, jangan kita jauhi gitu. Karena potensi yang cukup tinggi ada pada beliaunya, yakni berani ngomong bloko suto apa adanya. Kadang yang misuan ya kan, nanti kan kalau ketemu dengan Habib Rizik, ya ketemu dengan Dek Ghani Pal Atos, ketemu dengan Habib-Habib yang suka misuan itu kan cocok. Jadi kalau misalkan Gus Nur ini ada di pihak kita, ya membela kebenaran ya, bukan membela kesalahan, untuk melawan sekelas Dek Bahar Sumet itu mudah itu. Kalau Habaib Ba'alawi mampu merangkul Dek Kori ya, kenapa kita nggak bisa merangkul Gus Nur? Maksud saya ini strategi perjuangan ya. Jadi salam takdim kami untuk Gus Nur atau Kang Mas Sugi Nur Raharja. Jenengan sudah sejak kecil ya berceramah, sejak muda sudah bermauidhah hasanah, bahkan memiliki kelebihan ya, entah itu ilmu sulap ya atau debus atau apa, pernah dikubur ya hidup-hidup dan ceramah dari dalam perut bumi, dalam kuburan itu kan juga pernah ya. Walaupun dari segi keilmuan itu ya masih perlu tambahan lah ya, tapi semangat beliau itu cukup tinggi. Lah, yang menerima golongan ya di sekitarnya itu dari kalangan yang keliru, yang salah, seperti khilafah, ya. Seperti Habaib Bani Alawiyah. Lah itu akhirnya ya jadinya seperti ini. Dan saya pernah mendengar ucapan tulus dari lisan beliau Kang Mas Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ini, saya tidak membedakan entah itu Habib atau tidak Habib, kalau salah ya akan saya salahkan. Lah ini yang saya tagih. Jadi ayo Kang Mas Sugi Nur Raharja bergabung dengan kami. Kalau butuh atau bahkan ya anggaplah saya yang butuh, saya akan sowan ke dalam panjenengan di Singosari Malang, Surabaya saya cuma kurang dari 2 jam. Ya, akan kami buktikan di hadapan panjenengan bahwa yang selama ini panjenengan dekati itu ternyata mengecewakan, nggak sesuai dengan harapan. Walaupun ada backingan dari Ustadz Alfian Tanjung ya, yang itu setia dengan panjenengan, tapi jangan dipercaya, orang-orang seperti itu ternyata dangkal keilmuan, tidak mampu melihat kenyataannya.
tidak mampu menetralisir antara perbedaan dan salah dalam memahami doktrin khilafah. Khilafah saya, khilafah benar ya Kang Mas Suki Nurharja. Khilafah itu adalah setiap umat manusia keturunan Nabi Adam itu semua menjadi khalifah. Namun ruang lingkup khilafahnya itu berbeda-beda. Setiap orang itu menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri, memanage hawa nafsu dan tujuan hidup sendiri yang menentukan surga dan neraka sendiri. Minimal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini semua pemimpin. Kalau ingin bukti coba jenengan mendatangi hewan apapun yang paling buas di muka bumi ini. Kalau jenengan memiliki ilmu menundukkan mereka, mereka pasti akan tunduk. Singa itu kan hewan yang paling buas ya, raja hutan ya. Tapi di tangan manusia singa itu bisa kalah, ditembak dari jarak jauh, dibius ya, dikerangkeng, malah jadi tertawaan anak-anak di kebun binatang ya. Kita bisa menjadi seorang pemimpin yang dilayani. Kalau nggak dilayani oleh bawahan kita, karyawan kita, pegawai kita, coba kalau kita banyak uang, datanglah ke restoran, datanglah ke hotel, datanglah ke penginapan, villa dan lain-lainnya, ya nanti jenengan akan dilayani bak raja karena amal soleh panjenengan. Jadi kita ini pemimpin gitu loh. Cuma pemimpin itu juga ada yang memimpin lagi di atasnya. Oleh sebab itu karena sama-sama menjadi pemimpin, minimal memimpin rumah tangga, imam kepala rumah tangga, maka ya harus mau menerima konsep yang ada di Nusantara, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani, bisa semua. Bisa berada di posisi mana saja. Jadi Kang Mas Suki Nurharja, mari kita bergabung bersama. Akan kami hubungi secepatnya melalui WA-nya yang sudah beberapa tahun ini kurang aktif ya kelihatannya. Jadi akan kami hubungi karena beliau juga memiliki channel Gus Nur GN13 ya, yang berbisnis jualan madu dan mungkin sebagian merambah ke jasa tour and travel, khususnya ke haji dan umroh ya, minimal umroh dulu ya. Nanti kalau dirangkul oleh habaib, umrohnya ke Tarim lagi. Oleh sebab itu bagian Malang ini selain ada Romo Kiai Marzuki Mustamar, ya ada Gus Nur ini nanti yang akan menyadarkan Kiai Haji Lutfi Basori, yang akan menyadarkan Gus Fahru Rozi. Jadi ini penting juga. Oleh sebab itu para pemirsa dan pendengar yang ngasih masukan ke kami ya, matur suwun, terima kasih. Kita tetap berhati-hati, tetapi kita tetap husnudzon ya. Siapa tahu setelah di dalam kawah Condro Dimuko, kata beliaunya sendiri yang saya menyimaknya itu apa, pesantren alam kan gitu ya, berkumpul dengan banyak orang jahat ahli neraka di dalamnya, itu akhirnya keluar dari situ kemarin tanggal 27 hanya 2 hari yang lalu ya. Terus akhirnya bisa berubah, siapa tahu. Dan beliau juga di podcast pertamanya menyatakan tidak akan lagi mengurusi lagi masalah ijazah palsu atau tidak palsu ya. Dan beliau sudah berjanji sendiri gitu. Terus nggak usah ngurusi itu ada yang ngurusi sendiri. Lah apakah Kiai Nur itu tahu semua? Seandainya kami buka-buka itu semua tahu semua. Jadi intinya ada yang ngurusi sendiri. Oleh sebab itu Kang Mas Amin Rais ya, Butiva ya, terus ada Roy Suryo dan lain-lain itu. Ya silahkan, itu urusan masing-masing orang. Walaupun begitu, ambillah hikmahnya. Kalau panjenengan semua menuduh Pak Jokowi itu berijazah palsu, lanjenengan berijazah asli tapi nggak berhasil jadi presiden gitu. Jadi sebenarnya ijazah itu ya penting gitu loh, tapi tidak begitu-begitu satu-satunya gitu loh. Banyak saya memiliki teman yang kaya raya sukses di dunia bisnis di Timur Tengah sana itu nggak memiliki ijazah apa-apa, hanya kursus-kursus saja. Ada ilmu yang didapatkan dari lembaga atau bangku
sekolah dan kuliah secara formal, ada yang didapatkan dari alam gitu. Ya memang teorinya begitu, ya harus begini, harus S1, harus S2 dan lain sebagainya, itu kan teori. Prakteknya ternyata tidak sama, tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh sebab itu ambillah hikmahnya. Toh nanti misalkan ada hukum ya yang memutuskan, ya silahkan kami mengikuti prosedur yang ada di dalam negeri kita ini. Aturannya seperti apa. Tapi yang penting kita ambil hikmahnya. Yang dituduh ijazahnya palsu aja bisa jadi presiden, bisa jadi wali kota Surakarta, ya kan?